Indonesia dihelat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Persiapan pun tengah dilakukan guna unjuk gigi Garuda Muda di panggung dunia. Namun, kini persoalan muncul mengenai di mana Piala Dunia U17 akan berlangsung. Jakarta International Stadium didapuk menjadi venue alternatif penyelenggaraan event dunia ini. FIFA direncanakan datang untuk mengecek stadion yang sesuai standar gelaran Piala Dunia U17. Sebelum FIFA datang, PSSI akan memeriksa kondisi sejumlah stadion terlebih dulu, termasuk Jakarta International Stadium atau JIS. Namun Erik belum menyebut kapan akan mengecek JIS. Tak hanya JIS, saat ini pemerintah juga memprioritaskan renovasi 22 stadion. Ya nomor satu, kan nanti FIFA-nya datang ngecek stadion mana yang memang sesuai standarnya, itu satu. Yang kedua, sebelum FIFA datang, kita juga akan mengadakan pengecekan. Gitu kan? Nah, ya kita lihat. Pengecekan sudah dilakukan Pak di JIS sekarang? Belum. FIFA datangnya kapan Pak? Ya lagi nunggu. Komunikasinya tapi udah dilakukan. Lagi nunggu. Tapi udah ada keluar itu Pak, rencana renovasi di JIS, tapi belum ada sama sekali kunjungan ke sana. Nah itu kayak gimana Pak? Kunjungan dulu dilihat. Tapi udah ada rencana renovasi tersebut, udah tersebar? Belum, kita lihat dulu. Masa main renovasi aja kita belum tahu. Sementara itu, PT Jakarta Propertindo menyatakan sejumlah fasilitas seperti pintu masuk JIS sudah sesuai standar FIFA. Akses utama JIS dibuat saling terhubung meski pembangunannya dilakukan secara bertahap. Sementara itu, berkaitan dengan minimnya area parkir, Jakpro menjelaskan pembangunan JIS sebelumnya dirancang untuk menjadi stadion modern berkelanjutan dengan memperhatikan isu lingkungan sehingga penonton yang datang diharapkan menggunakan transportasi umum. Bahwa JIS ini memang dari awal perencanaan kami sudah mengacu kepada standar FIFA karena di situ banyak sekali requirement dan juga rekomendasi yang mengatur detail by detail, tidak hanya di lapangan aja tapi semua fasilitas dan termasuk satu kawasan di Jakarta International Stadium. Kita sekarang berdiri di atas, ini kita sebut field of play ya, atau lapangan utama di Jakarta International Stadium. Dari sisi ukuran, kita sudah memenuhi standar FIFA ya. Hingga kini perbaikan JIS untuk Piala Dunia U17 memang belum dipastikan. Namun yang pasti persiapan Timnas U17 juga tak kalah penting. Timnas Indonesia lolos dengan jalur tuan rumah di Piala Dunia U17. Wakil Asia lainnya yang akan bersinar di ajang tersebut yakni Jepang, Korea Selatan, Iran, dan Uzbekistan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, Saudara, bagaimana sebenarnya kesiapan Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Usia 17 atau U17? Terutama ini menyoal venue di Jakarta, di kota Jakarta. Masih menjadi polemik yang masih menunggu FIFA untuk meninjaunya apakah sudah standar untuk FIFA. Terutama kalau kita melihat stadion alternatif selain Gelora Bung Karno, yaitu Jakarta International Stadium atau JIS. Nah, ini seperti apa? Kita juga nanti akan mungkin masih ada waktu sedikit berbincang mengenai kesiapan Garuda Muda. Kita akan segera berbincang dengan pengamat sepak bola Anton Sanjoyo secara daring. Akrab saya, mudah-mudahan saya nggak keceplosan. Daripada keceplosan, saya langsung bilang saja. Saya akrabnya memanggil Mas Joy. Selamat pagi, Mas Joy. Selamat pagi, Bayu. Ya, beberapa hari terakhir ini Ketum PSSI Erick Thohir tentu dikejar. Ini bisa nggak kita di JIS? Gini Mas Joy, saya itu berpikir Jakarta kayaknya nggak mungkin nggak jadi tuan rumah ya. Ini kan harus jadi kandang Garuda Muda, begitu bayangan saya. Kalau memang GBK sama sekali, Gelora Bung Karno ini nggak bisa digunakan karena bertepatan dengan Coldplay akan konser. Mas Joy, Anda melihatnya seperti saya juga atau nggak? Mas Joy? Saya nggak seperti Anda, Bayu. Jadi gini, FIFA ini tidak mensyaratkan bahwa pagelaran di bawah bendera dia harus ada yang di ibu kota negara. Itu nggak ada syarat itu gitu. Oke. Jadi kalau dalam kaitan dengan katakanlah GBK tidak bisa dipakai atau JIS tidak memenuhi syarat, FIFA tidak akan membatalkan bahwa Jakarta tidak bisa menggelar. Lalu kemudian FIFA membatalkan Piala Dunia U17 itu enggak, Bayu. Jadi memang ini ada soal gengsi aja lah. Masa Jakarta sebagai ibu kota nggak ada venue gitu kan? Ya. Itu lebih ke gengsi, tapi itu bukan dengan syarat FIFA. Nah, persoalannya adalah ini kalau menyangkut soal JIS, yang pertama adalah
FIFA ini punya yang namanya Safety and Security Regulation. Itu jumlahnya 123 halaman, ada 400 item lebih, Bayu. Bukunya itu ya, Saya panduannya. membaca cukup ketat. Oke. Panduannya saya membaca cukup ketat ketika tragedi Kanjuruhan, Oke. gitu loh. Jadi itu dalam kaitan dengan JIS itu persoalannya bukan truth-nya udah internasional, bangkunya udah one seated one number, semua fasilitasnya di truth di lapangan semua udah oke. Persoalannya kan bukan itu gitu loh. Persoalannya adalah apakah pertama standar keamanannya itu memenuhi syarat sesuai dengan tragedi Kanjuruhan, karena itu kan yang jadi sorotan gitu loh. Oh. Nah, standarnya FIFA sendiri sebetulnya tidak terlalu rigid. Ketika Indonesia mempersiapkan untuk Piala Dunia U20, FIFA juga sebetulnya bilang ini sebetulnya hanya 80% dari minimum requirement yang diminta oleh FIFA. Minimum pun belum, tapi FIFA udah oke gitu loh. Oke. Karena rencana mitigasi, rencana kalau ada misalnya pemadam kebakaran, ambulans masuk dari mana itu 6 stadion yang disiapkan untuk U20 itu sudah oke gitu loh. Ya ada beberapa catatan di sana sini. Ya. Jadi kalau Anda tanya apakah untuk U17 ini siaplah pasti. Karena ketika Indonesia mau menggelar U20 Piala Dunia, FIFA sudah approve 4 stadion gitu loh. Jadi rasanya dan itu cukup sebetulnya. Kalau untuk U17 kemarin Arya Sinulinga mengatakan cukup gitu loh, karena kan timnya hanya 24. Iya. Jadi persoalan JIS atau GBK sebetulnya udah bisa kita hilangkan dalam kerangka FIFA tidak minta ada di ibu kota negara. Ini kan persoalan gengsi saja gitu loh. Jadi kalau persoalan gengsi ini kita bisa alihkan ke persoalan yang lebih krusial, yaitu persoalan keamanan dan keselamatan, rasanya kok FIFA bisa oke juga, nggak apa-apa. Misalnya pembukaan di Solo, penutupan di Iwayan Dipta, itu nggak jadi masalah kan? Indonesia juga gitu kan, nggak di negara lain gitu. Jadi menurut saya isu ini harusnya sih udah bisa reda ya. Ya, terbayang Mas Joy. Tetapi saya sedikit ingin mohon maaf nih, saya agak membawa sentimen bahwa kebetulan saya tinggal di Jakarta, pengen juga saya menyaksikan salah satu pertandingannya dong, begitu. Dan saya berharap memang Garuda Muda ini bermain di Jakarta. Saya rasa itu salah satu yang diinginkan juga oleh PSSI dan juga pemerintah Indonesia. Izinkan saya menebak-nebak isi hati kenapa sampai Piala Dunia U17 ini diselenggarakan begitu. Salah satunya pasti ingin Jakarta. Nah, sekarang saya menyoroti JIS. GBK tampaknya akan sulit untuk kemudian diambil waktunya berkaitan dengan ada konser Coldplay. Nah, saya hanya menyusuri JIS dari pinggir dengan bersepeda, belum pernah masuk, tetapi banyak keluhan akses keluar masuk penonton pada waktu konser Dewa 19 pada waktu itu. Mungkin Anda pernah juga masuk. Dan salah satu yang disebut di beberapa literasi media oleh Ketum PSSI memang berkaitan dengan parkir, akses penonton. Ini memang diduga akan menjadi hal yang tidak masuk dalam standar FIFA. Walaupun FIFA masih ditunggu untuk meninjau JIS sekali lagi begitu. Mas Joy, dengan waktu yang tersisa sedikit, kalaupun ada renovasi, saya membayangkan tuh begitu dekat dengan lingkungan perumahan masyarakat di sekitar JIS begitu, memang agak sulit ya. JIS ini menjadi stadionnya jangan ditanya, di dalamnya semua standarnya itu udah double jempol lah, 2 jempol. Tapi memang akses masuknya dan lain-lain ini Anda pernah membaca syarat-syarat FIFA, memang agak sulit ya untuk kemudian FIFA membolehkan JIS. Menurut Anda, Mas Joy? Iya, sulitnya begini, karena satu kan kita disorot dalam kasus Kanjuruhan kan. Sebelum kasus Kanjuruhan, Bayu, ada kasus di GBLA ketika 2 orang supporter Persib Bandung meninggal dunia karena semua penonton baik bertiket maupun tidak bertiket bisa mengakses kepada gate masuk. Anda bisa bayangkan karena itu tidak ada perimeter. Jadi satu-satunya stadion di Indonesia yang punya perimeter itu hanya GBK. Gitu ya. Perimeter itu untuk memisahkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket sebelum mereka mendekati gate. Anda bisa bayangkan ini yang namanya JIS ini kan juga tidak punya perimeter gitu loh.
dan aksesnya cuma satu. Bisa Anda bayangkan penonton bertiket dan penonton tidak bertiket bisa masuk semua ke dalam area steril kepada gate dan berdesakan ingin masuk tanpa tiket sekalipun berdesakan ingin masuk, dan kejadian di GBLA bisa terjadi lagi, 2 orang mati gitu loh. Nah, inilah yang menjadi concern. Kalau Anda bilang tadi aksesnya cuma satu, aksesnya sebetulnya cuma ada 2. Ya, akses keluar masuk kalau tidak salah barat dan timur. Tetapi yang timur kalau tidak salah tidak belum dibuka atau tidak bisa dibuka karena masih ada proyek pembebasan lahan kalau tidak salah. Jadi memang hanya satu aksesnya. Anda bisa bayangkan kalau terjadi sesuatu, kemudian berkumpul di satu akses itu, ambulans tidak bisa masuk, lalu mobil pemadam kebakaran juga sulit mengakses dan macam-macam, kan terjadi tragedi gitu loh. Nah, inilah yang kemudian tidak kita harapkan. Nah, kalau saya sih perdebatan soal JIS ini memang menjadi kemudian dibawa ke ranah politik kan jadi absurd. Iya sih ya. Tapi memang sebagai Oke. sebagai stadion untuk main bola oke. Tapi kita kan disorot dalam kasus Kanjuruhan. Cobalah Anda bayangkan 135 orang mati lebih karena standar keamanan dan mitigasi bencana itu Ya. tidak diselesaikan oleh PSSI gitu loh. Nah, kalau kejadian lagi bagaimana muka kita ini akan ditaruh kasus Kanjuruhan terjadi lagi gitu di ajang internasional gitu. Nah, ini yang kalau saya sih concernnya itu tidak ada masalah dengan lapangannya seperti Anda bilang tadi double jempol. Iya. Semua fasilitas di dalam stadion itu double jempol. Tapi Ya. kan persoalan safety and security-nya FIFA kan nggak cuma itu, gitu loh. Persoalannya tuh banyak banget. Kalau saya baca bukunya aja sampai blenger, sampai pusing banget karena memang banyak betul standarnya itu. Iya. Gitu loh. Ya. Gitu Bayu. Betul. Bagi pemirsa Kompas TV yang belum pernah mengunjungi secara langsung JIS, memang itu jalannya agak sempit. Jangan membayangkan seperti GBK yang begitu luas dan ada perimeter sebelum kita masuk ke center ban di dalam yang suka dipakai jalan ataupun berlari itu. Nah, biasanya itu kan akses-akses ini dibuat sedemikian rupa memang sudah menjadi sport komplek GBK atau Senayan tersebut. Memang berbeda dengan JIS. Jadi ini nggak ada hubungan. Anda meyakini ya, Mas Joy? Saya sih juga meyakini bahwa ini nggak ada hubungan. Di media sosial kan jadi ini nggak mau dipakai nih karena yang ngebangun Anies Baswedan. Nanti Anies Baswedan namanya jadi melambung karena udah mau pilpres begitu. Anda meyakini itu nggak ada pertimbangan itu ya? Bahwa ini betul-betul akan dari sisi keamanan. Kalau FIFA nanti datang lagi? Nggak ada sama sekali karena memang FIFA ini kan sebetulnya setelah kasus Kanjuruhan malu juga, Bayu. Malu karena asosiasi di bawah bendera mereka itu melakukan kesalahan yang fatal. Dan kesalahan yang fatal ini sebetulnya juga ada buah dari kesalahan FIFA sendiri yang tidak melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap venue-venue yang dipakai oleh asosiasinya. Kanjuruhan itu kan sebetulnya standar keamanannya dari sisi FIFA udah oke loh. Cuma pintunya nggak dibuka, ya, pintu daruratnya nggak dibuka. Lalu pintu masuk yang jumlahnya 14 itu hanya dibuka setengah gitu loh. Karena memang tidak bisa dibuka, ada yang tergembok, ada yang terganjal sampah dan macam-macam. Kan itu juga sebetulnya bagian dari tanggung jawab FIFA. Jadi FIFA itu setelah kasus Kanjuruhan tuh malu sebetulnya. Nah, mereka pasti tidak mau malu lagi kan gitu loh. Jadi untuk hal ini agak cerewet. Dan ketika U20 mereka cerewet betul loh. Ketika Indonesia mempersiapkan itu, dan itu sudah di-approve 4 stadion, diantaranya Iwayan Dipta, diantaranya Stadion Gelora Bung Tomo kalau tidak salah, dan Jakabaring di Palembang, gitu loh. Itu sudah di-approve oleh FIFA, walaupun dengan catatan ini adalah minimal requirement, gitu loh. Harus bisa ditingkatkan lagi, tapi udah oke untuk U20, gitu loh. Jadi Indonesia sebetulnya udah bisa menggelar Piala Dunia U17, U20 kan hanya dibatalkan 1 bulan sebelum hari H kan, gitu loh. Jadi rasanya sih kalau ini tidak ada urusan lah sama politik. JIS itu oke banget, cuma memang aksesnya harus dibikin seperti GBK. GBK kan ada 8 aksesnya. Iya. Ya kan, semuanya lebih dari 10 meter jalan masuknya gitu loh. Ada perimeter, ya, perimeter yang sangat-sangat kuat gitu loh. Nah, stadion di Indonesia meskipun yang sudah memenuhi syarat U20 itu nggak ada perimeternya juga kecuali GBK. Tapi FIFA udah oke. Karena apa? Rencana mitigasinya udah dibuat dengan sangat baik. Kalau ada bencana bagaimana? Gitu loh. Mau berkumpul di mana? Orang-orang akan lari kemana kalau ada kebakaran misalnya?
Nah, ini semua sudah direncanakan dengan sangat baik. Dan aturan mitigasi itu ada di dalam standar safety and regulation-nya, safety and security-nya FIFA. Jadi itu memang sudah ada di dalam catatan. Oke, jadi untuk polemik mengenai stadion yang tidak bisa GBK, tidak bisa mungkin di Jakarta, kita biarkanlah FIFA yang nanti menentukan, karena ini acaranya jangan lupa, ini acara mereka, betul ya, Mas Joy? Betul, betul. Ini acara mereka, bahkan semua keuntungan bisnisnya ini untuk FIFA sebetulnya, kecuali untuk broadcaster ya. Tapi Ya. untuk semua kepentingan bisnisnya ini under FIFA. Baik, berarti kita akan menunggu survei terakhir dari FIFA untuk melihat JIS, salah satu venue yang mungkin diharapkan banyak pihak termasuk saya untuk bisa melihat dengan dekat ya. Mungkin kalau ke kota-kota yang lain, saya mesti numpang Mas Joy nih. Kalau ternyata Garuda Muda bermain di kota yang lain, tapi tetap Indonesia, itu yang harus kita sampaikan kepada pemirsa Pasti. di Kompas TV kali ini. Mas Joy, terima kasih. Lain waktu kita bicara mengenai persiapan Sama-sama, dari Garuda Bayu. Muda ya. Selamat pagi, terima kasih. Siap. Ya, baru Selamat berbincang kami dengan Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola mengenai polemik stadion untuk Piala Dunia U17 yang mungkin ada harapan kita ada berlangsung juga di ibu kota Jakarta, tetapi mungkin stadionnya kita akan serahkan semuanya kepada FIFA. Stadion lain di kota-kota lain di luar Jakarta siap, jadi tidak perlu di Jakarta. Mungkin ini yang harus kita nantikan keputusannya dari FIFA. Sebentar lagi kami